keren ya kalau tapi punya mobil kayak gini. Betul. Apalagi daerah Bang, maksudnya daerah-daerah di Indonesia untuk mencapai Padahal itu ya sulit banget. menurut gua sih harusnya olahraga yang sangat berkembang roda 4 di Indonesia tuh off-road sama rally. Harusnya. Karena kebunnya banyak banget. Bentangan alamnya bagus ya Iya, untuk kalau itu ya. sirkuit kan harus kayak Mandalika Iya, ya, harus isi. tantangan di luar mobil ini Iya, di luar itu di luar lagi. mobil karena kalau enggak ya kita nggak bisa tuh membiayai sendiri ya. Yayasan Ayah Bunda nggak cukup. Yayasan Ayah Bunda. Yayasan Ayah Bunda nggak cukup. Iya. Kita kalau dulu kayak misalnya punya hobi ya di rally gitu, rally keren nih. Iya. Pas tahu kayak begini langsung kayaknya atletik lebih seru. Abang berapa kali ganti navigator? Udah cukup sering nih balapan udah mau 30 tahun men. Oke. Lu 10 tahun terakhir berapa kali ganti pacar? Udah nikah. Iya nggak 10 Iya, tahun terakhir. tahun aja. apa 20 tahun coba? terakhir lah. Iya, Lo. iya. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi, kami sudah pasti lebih bagus dari segala macam podcast olahraga yang ada di Indonesia. Betul. Jadi kalian yang ada di zona-zona degradasi podcast kan biasanya kalau kita bilang zona degradasi, Habis mereka. habis itu degradasi Selesai. beneran. Degradasi beneran. Kami juga lebih bagus daripada Federasi Sepak Bola Indonesia. Yes. Regulasi-regulasi yang terjadi di Indonesia dalam hal olahraga. Ya. Ya, kami juga lebih bagus daripada badminton talk, dan sekarang kami juga lebih bagus daripada media-media otomotif yang ada di Indonesia. Gila. Makin sombong kita ya. Kenapa lebih bagus dari media-media otomotif? Karena kemarin ada tiba-tiba penelpon, Apa dia bilangnya? kapan nih olahraga lain udah otomotif dong. Oh, iya. Nantang Ya. Langsung kita datangin. Langsung kalau ditantang Otomotif begitu. aja. Iya. Ini otomotif apa? Ini rally. Rally. Anda- Badminton dong. Bukan, itu Rally badminton enggak, ini panjang. rally balap Ya, mobil, Bos. Balap mobil, Iya. ya, balap mobil ya. Oh iya. Kita langsung ini semua orang tahu di dunia otomotif. Semua tahu. Kita langsung sambut saja. Langsung saja. Inilah dia, Rifat Sungkar. Bang Rifat, apa kabar? Kabar baik. Widih. Selamat coach. Bang, terima Coach, kasih, Bang. harus Nggak dipanggil usah. coach. KUCH tulisannya. Betul. Bang, terima kasih sudah datang ke sini. Mampir. Sama-sama. Maaf ya, berkali-kali saya nggak bisa. Iya, Baru bisa hari ini. tapi alhamdulillah bisa pada akhirnya Ya. Yes. datang, dan kita resmi, kita badminton udah, tinju udah, MMA udah. MMA udah, sepak bola udah pasti, futsal udah, sekarang otomotif. Otomotif panjat tebing, sisa panjat tebing belum. Iya. Panjat tebing doang kita belum. Kita akhirnya kedatangan pertama kali atlet otomotif. Iya, pertama kali. Dan cabangnya berarti apa, Bang? Rally. Rally mobil. Ada rally, ada drifting, ada off-road lah. Saya ikut 3 itu. Semua tiga-tiganya tuh abang. Iya, tapi yang paling konsisten rally. Karena selama ini saya dibesarin lewat cabang olahraga rally. Oke. Tapi kalau orang di rally itu bisa juga ke off road. Bisa. Kebetulan rally itu yang paling komplikasi tinggi. Jadi ada, ya kita bisa lewatin aspal, gravel, salju, lumpur, pasir, tanah-tanah. iya itu- segala itu macam. juga Jadi rally. kalau kita pindah ke cabang olahraga ya sebagian dari cabang olahraga itu ada di dalam rally. Oke. Sebagian dari cabang olahraga itu udah di rally. Ini tapi sebelumnya kita minta maaf ya, Bang, karena kita sangat awam. Jadi akan pertanyaan-pertanyaan yang enggak teknikal gitu loh. Anda aja kali. Gua dong, Lu mau nanya apa? Michael Schumacher? Itu kan F1, Oh, beda. itu F1 dulu ketahuan banget. Iya. Apa yang dimaksud rally oleh Bang Rally Rifat? itu yang Dakar itu loh. Iya kan? Betul. Off-road itu yang jeep besar Iya, iya. itu. Ntar dulu, rally gimana cara ngitung juaranya, muternya? Iya, putaran. Terus dihitungnya lewat juaranya? Ya siapa yang duluan dengan waktu? Iya, gini malah. Kebetulan bener. Iya. Ya elah. Bro, jangan apa? Suzuki Carry L300 mau apa? Nggak ada, mana Mau tanya apa? Bang, tapi abang itu kan dari keluarga Arab ya, betul ya? Betul. Nah, keluarga Arab itu kenapa bisa tiba-tiba ada di dunia rally? Sebenarnya kan gue
keluarga Arab udah turunan ke-3 apa ke-4 lah Ya. gitu. Papa mama tuh mix Arab sama Belanda sama Oke, Jawa gitu. iya. Kalau ditanya mulainya kapan, sebenarnya ikutan rally itu dari mulai kakek saya. Kakek sama nenek lu rally nih tahun 50-an 60-an. Nenek saya lebih jago daripada kakek saya. Kakek juga sungkar ya? Ini yang Belanda. Yang Belanda, Sungkar oke. kebetulan gak ikutan balap. Nah, Oh. Oke. Terus yang kedua, kakek nenek saya punya anak berempat. Ibu saya paling gede, ada Iya. 3 om-om saya. Oke. Semua berempat nih ikutan balap. Terus bapak saya nih dari keluarga Sungkar. Oke. Mereka berempat juga. Bapak saya paling tua. Heeh. Kebetulan bapak saya suka rally dan membuat acara-acara rally. Ketemu ibu saya di rally. Oh, Ceritanya. oke. Nah, bapak saya tuh punya adik kakak juga kan, bertiga kan. Iya. Ada yang perempuan 1, laki 2. Yang laki 2 ikutan balapan juga. Yang perempuan suaminya adalah drivernya papa saya di rally. Suaminya Adalah drivernya Driver, papa saya di oke, rally karena papa oke. saya navigator. Oke. Oke. Jadi ya Bukan semua yang kiri di kanan. pembalap ya, bukan, oke. Jadi semua kiri kanan nih genrenya udah balapan. Berarti ini memutus siklus keluarga Arab ya. Di 4 bersaudara, 3-nya terjun ke Iya, rally pada yes, akhirnya. betul. Akhirnya abang melanjutkan itu. Iya, saya ikutan, adik saya juga ikutan. Oke. Dan sekarang akan dilanjutkan sama anak berarti Bang. Iya, anak saya udah mulai ikutan juga. Itu berarti navigator hitungannya anaknya Sekarang posisinya anak saya di navigator dulu. Biar sama saya setahun, ya kan ibaratnya trainee gitu kan. Oke. Iya, Saya iya, iya. nyetir, dia navigator, tapi tahun depan mungkin dia nyetir, saya yang navigator. Iya, iya. Kemarin keren tuh yang viral tuh Bang yang dia minta maaf. Iya, Sorry minta sorry ya. maaf. Saya juga ini hati ya sama apa namanya menyentuh ke hati ya. Karena itu nggak nyangka dia akan begitu. Karena itu anak kecil. Iya. Saya nggak nyangka kalau dia segitu seriusnya dan dia menyesal sekali membuat salah. Padahal saya tanpa dia ngelihat sampai habis pun ya kira-kira saya bisa lihat jalannya. Iya. Tapi ya hebat lah, berarti jiwanya kompetisi. Bang Rifan sampai it's okay gak apa-apa. Ya, gak oke, apa-apa." nggak apa-apa. Dia nangis di ujungnya. Oh iya. Iya dia aja ujungnya nangis, tapi kita tetap juara 1. Oke. Bang aku pengen tuh fungsi navigator itu apa sih Bang? Kan sebetulnya kalau lap itu udah tahu ya kanan kirinya harusnya gitu. Itu dia bedanya rally sama pembalap. Kalau pembalap itu kan mengikuti satu track dan dia muter berpuluh-puluh kali kan. Oke. Jadi kita bisa bilang pembalap itu ngelihat satu tikungan 1000 kali. Oke, iya. Iya 1000 satu tikungan 1000 kali. Tapi rally kan nggak muter di tempat yang sama. Rally itu kan pindah terus pindah ke tempat lain kan. Jadi rally itu ngelihat 1000 tikungan 1 kali. Jadi dia nggak pernah ngelihat hal yang sama karena dia tidak pernah mengulangi lap yang sama. Jadi makanya tugasnya navigator ngasih tahu tikungan depan apa, tikungan depan apa, tikungan depan apa. Oke. Mm-mm. Dan itu harus kompak komunikasinya di dalam apa ya? Dalam Iya, mobilnya. dan kita pakai kode kan, ada kode tikungannya. Misal tikungan yang paling atas tuh 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini 6, 5, 4, 3, 1. Asumsinya gini, kalau gigi 6 tuh kan kenceng, jadi bisa gaspol. Tapi begitu dibilang kanan 1 atau kiri 1, artinya harus pakai gigi 1 karena balik arah patah. Jadi setiap apa yang dia omongin, abang terjemahkan lewat. Visualisasi. Wah. Jadi Itu makanya kita harus sangat percaya sama navigator. Karena kalau misalnya kita naik ke atas pas turunan gitu, di atas kita nggak tahu kan tuh ke kiri Iya, apa kanan iya, kan. iya. Jadi banyak rally-rally kalau nonton di YouTube pas belok udah miring mobilnya, karena Iya. kan berarti dia udah dapat informasi sebelum tikungan tersebut. berarti yang mempelajari tentang medan itu semua navigator tuh. Navigator, tapi kita kan dikasih waktu untuk survei. Oh. 1 minggu sebelumnya. Jadi saya sama navigator pasti survei, bikin catatan. Tapi kan catatannya itu kan harus banyak informasinya dong. Ya. Bentuk tikungan, jarak menuju tikungan, intonasinya. Intonasi itu apa? Intonasi ya kalau bilang 100 hati-hati belok kanan. Ya orang kan nafsu kan. Iya kan. Tapi kalau ngomong 100 belok kanan, 300 pol jumping, kan beda intonasinya. Iya. Tapi kalau intonasi kayak ibu-ibu cerewet juga kan emosi dalam mobil. Jangan Iya, Oh, makanya. itu panik ya, ikutan panik panik. juga kita. Itu- Sen kanan belok kiri. Itu Ya. tadi ada apa kayak trialnya dulu berarti ya? Ada. Itu kalau pas uji coba gitu Bang pelan-pelan apa? Pelan-pelan, cuma boleh 60 km per jam. Nggak Oh, boleh lebih. untuk ngerasa-rasa. Dan kita hanya boleh naik mobil biasa, nggak boleh naik mobil balap. Oh, jadi benar-benar survei. Benar-benar survei. Ya karena kalau pikirin aja kalau trek yang lagi disurvei, kita udah naik mobil balap, nanti pas balapan treknya udah hancur. Kan dilewatin mobil kan kita tanah. Iya. Iya Oh kan? iya betul. Ya. Mm-mm. Langsung apel nggak Bang? Kalau Nggak treknya bisa baru dihafalin. nggak bisa diapalin ya? Nggak bisa, makanya saya harus total percaya sama navigator saya.
Kalau treknya cuma 5 kilo oke lah. Tapi kalau di rally kan satu balapan tuh 150 kilo, 250 kilo. Bisa ya. Nggak mungkin. Jakarta Bandung ya segitu ya. Iya. Mungkin lah kita Iya. hafal. Paling hafal MBZ doang. Berapa kayak loncat mobilnya? Iya. Naik. Iya lagi. Iya. Kalau cara membangun chemistry dengan navigator itu akhirnya seperti apa, Bang? Sebenarnya itu kayak pacaran aja sih ya. Jadi banyak kode-kode yang kita harus maklumi, mengerti. Ya kan kayak tadi saya bilang kan ada orang yang punya intonasi, akurasinya tuh bisa dimengerti dengan kosakatanya dia. Kayak saya milih navigator saya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena misal contoh ya, misalnya ada tikungan 100 kanan 3, 100 meter belok kanan jam 3. Oke, 100 meter belok kanan ngarah jam 3 jadi 90 derajat ya. Oke. Kosakatanya berapa? 100 kanan 3. 7 suku kata kan? Iya. Coba pakai bahasa Inggris. 103 right. 3 suku kata doang kan? Cepet ya. Iya, jadi dengan kecepatan yang sangat tinggi, informasi yang banyak, bahasa Indonesia tuh kan kosakatanya banyak. Jadi gue kayak dicerewetin kan di pinggir, 100 karena tet gitu. Tapi sebenarnya kalau dengan informasi yang sama pakai bahasa Inggris, orang kan jadi bisa lebih anteng, simple. Gitu kayak nggak lagi dimarahin karena dia punya cukup waktu untuk mengungkapkan kata dan informasi dengan kosakata yang lebih sedikit. Oke. Dan sebenarnya momen kapan memberitahu itu juga diatur ya. Nah itu timingnya. Iya. Oke. Waktu dulu saya pernah tabrakan besar sekali. Jadi jalannya 700 meter. Pas 700 meter jalannya turun dikit, naik belok kanan. Oke. Bisa bayang nggak 700 meter tuh mobil mungkin dari 160, 180 km per jam. Navigator saya yang dulu lupa. Pas lagi turun dia bilang 50 belok kanan. Kapan ngeremnya? Orang lagi dari 160 km per jam ya kan? Kan 160 km per jam kalau ngerem juga perlu mungkin 100 meter atau 150 meter. Iya pas baru turun dia bilang 50 belok kanan ya gak ada waktu. Nabrak lah tuh jembatan, pohon kelapa sama got ya mobilnya hampir belah dua. Wah itu penting banget berarti ini mah. Iya. Lu gak bisa navigator bahasa Inggris. Iya. Ya, Pakai tergantung. bahasa Bahasa apapun yang penting simple. 120 sama bahasa Inggris itu. Apa ya 120 artinya. Lewat bro. Pakai bahasa Arab juga ngerti sih gue. Bahasa Salasa. Salasa kan 3 ya kan kanan apa lebih panjang sih. Iya. Belum baca dari kiri ke kanan ya. Dari finish ke start lo bacanya. Berarti navigator ini nggak bisa dianggap cuman pendamping Nggak bisa. driver. Gue nggak setuju kalau orang-orang bilang wah kalau driver rally yang jago drivernya. Ya kita ada kontribusinya tapi kita 50-50 lah. Apa gunanya nyetir kencang kalau informasinya salah? Nggak ada kan? Game over. Iya. Dan abang memegang setir itu sekedar mentranslate apa yang dia omongin ya betul. Betul. Kita selama ini pikirnya kayak Iya, gua juga. oli habis, oli udah mau habis ya. Kita pikir kasih tahu kondisi. Aja, ya. Kondisi. Dan dengan kecepatan itu, lu harus trust 100% kan. Yakin nggak nih gua nggak lagi dibohongin? Iya nggak? Bisa kan? Wah nggak bisa sebel-sebelan. Iya nggak bisa. Makanya suasana harus nggak boleh tegangan tinggi di situ. Harus percaya sama percaya. Wah kalau salah belok ada pohon ya kan, salah sebut ada jurang. Iya. Kita dua nggak bisa sih. Kita dua ada driver ataupun saya. Itu karena nggak bisa. Kemungkinan navigator salah baca masih ada bang. Ada 100 banget. belok kanan. Ada. Jadi tapi kemungkinan driver salah belok juga ada. Kan kita manusia juga, dua-duanya bisa bikin salah. Iya. Yang milih navigator itu drivernya itu haknya driver. Kebanyakan drivernya, tapi kalau tim gede timnya kasih kandidat. Bang, kenapa abang kan ada dua poin penting di dalam satu mobil itu kan, navigator dan drivernya. Kenapa dari kecil abang justru ke jalur yang bawa mobilnya? Ya karena emang saya interest sama untuk nyetir dan saya nggak bisa baca lagi jalan. Oke. Jadi nobody's perfect aja gitu. Ya pilihannya emang saya pengen jadi driver. Padahal bokap itu navigator ya? Iya, bokap navigator, tapi nyokap driver. Oh. Jangan macam-macam sama ibu saya. Jadi nyokap ya driver malah. Oke. Ibu saya racing sekali. Iya. Waktu kecil bang,
ada niatan buat tidak ke rally nggak, misalnya ke F3, F1 Nggak gitu? ada. Emang pengennya Nggak ada, rally saya ini. jalurnya ke rally emang. Ini karena potret melihat keluarga ada di bidang itu atau memang abang Nggak, mencari karena jalur sendiri terus karena suka? interestnya saya emang ya lebih outdoor, lebih ke traveling gitu ya, lebih kepada ketemu orang baru, lebih komplikasi tinggi gitu. Di sirkuit komplikasi juga tinggi, lebih perfeksionis, tapi kan dia mengulangi jalanan yang Yang diulang-ulang. sama, ya. Mungkin itu bukan moodnya saya aja. Bukan berarti saya nggak bisa balap, saya bisa, saya pernah juga cobain, it's good, QTT waktu juga bagus, gitu, tapi hati nggak aja. Ini bukan dunianya lah. Bukan. Iya. Nah, tumbuh sebagai orang yang bercita-cita menjadi seorang pereli itu kalau sepak bola kita udah hatam lah. Satu negara ini tahu lah jalurnya itu apa gitu. Apa step pertama yang harus abang tapak? Yang saya sebutin tadi. Jadi waktu saya pertama kali mau ikutan balap, saya tuh lebih sering ikut tim balap dulu. Jadi saya pelajarin, gue cocoknya jadi apa ya? Jadi mekanik dulu kali gitu, jadi tim manajer dulu kali, apa jadi navigator dulu atau apa. Jadi saya pertama kali ikutan tuh saya jadi navigator dulu. Yang tadi saya bilang saya nggak bisa itu, ya kenapa? Karena at least saya udah berada dalam suasana kompetisi tersebut. Begitu saya coba, aduh saya nggak bisa nih jadi navigator, nggak mungkin. Habis itu saya coba juga. Coba masuk ke manajemen tim gitu ya. Pas ngeliat ini itu enggak, adrenalin saya lebih kepada gue pengen nyetir. Akhirnya pas mau pengen nyetir kontok kan, gue nyetir pakai apa, duit dari mana, ya kan. Akhirnya banyak hal yang saya pelajari, dan pelajaran ini banyak saya kasih ke atlet-atlet manapun yang bukan pembalap aja. Orang Indonesia itu prestasi luar biasa bagus, banyak, prestasinya tinggi, tapi biasanya di-keep buat dia sendiri. Nggak pernah bercerita tentang prestasi itu, karena orang selalu bilang jangan banyak cerita ya, takabur lo gitu, jangan banyak cerita ya karena nanti lo bilang banyak ngomong. Padahal sebetulnya semua inspirasi generasi berikutnya harus kita adain dengan cara bercerita. Kalau enggak, semua generasi berikutnya akan mulai dari nol. Makanya kita nggak tahu. Nah, gimana sih teknik untuk bisa bercerita? Lu harus belajar public speaking. Public speaking ini yang dianggap remeh sama atlet-atlet, karena tujuan utamanya adalah pialanya. Pialanya nggak bisa cerita. Piala taruh di meja tuh, ada tadi piala di mana tuh? Nggak bisa cerita apa-apa kan? Tapi begitu orang yang punya piala itu, piala itu, dan dia cerita, inspirasi terhadap orang lain ingin mendapatkan piala itu akan jauh lebih besar. Nah, makanya waktu saya pertama kali mulai, saya harus belajar. Nih kalau mau ngincar piala doang sih, semua orang yang daftar 50 orang, apa iya semua niat juara 2? Kan enggak ya, niatnya juara 1. Tapi gimana caranya menang kalah gue menang. Ngerti kan? Indonesia kan juga suka prestasi, tapi di sisi lain dia suka drama. Bener nggak? Kalau sebuah kekalahan bisa dibungkus menjadi cerita, dan cerita itu bisa kita jual, berarti kan cari sponsor kan nggak perlu janji dapat piala, tapi perlu dapat exposure. Nah, hal itu yang gue belajar. Dari situlah kenapa Rifat beda sama yang lain, karena yang lain mengincar piala. Kalau saya bukan, saya bilang diri saya di balapan ini nggak ada bedanya sama papan reklame yang ada di pinggir jalan. Bedanya papan reklame itu cuma bisa dilihat orang, kalau Rifat bisa dilihat dan bisa cerita. Jadi semua mobil balap yang cover sama sponsor itu, kita punya tanggung jawab untuk mempromosikan produknya kan. Nah, promosi produknya kan ya bagaimana kita bisa bercerita. Membungkus itu menjadi sebuah yang menarik ya. Iya. Dan gak perlu kecil hati kalau kalah. Emang menang pasti? Enggak kan? Enggak. Kalau menang pasti, piala kita beli aja. Ngapain ikut balap? Betul. Bener kan? Iya. Jadi niat sulit juga ya orang dengan niat. Niat awalnya udah begini tuh menarik, karena ya itu memang lagi-lagi prestasi itu nomor 1 kan. Iya. Dan yang dilihat itu kan 50 orang yang daftar, juaranya cuma 1. Mending di sini gitu, ada 11 pemain misalnya kayak di sepak bola kan. Nah, itu tuh tumbuh dari mana sih Bang? Dari bokap udah ajarin atau memang abang? Kebetulan bokap gue tuh adalah media koordinatornya olahraga otomotif Indonesia. Jadi gue sering banget berinteraksi dengan media. Nah, media itu bapak saya pernah bilang gini, Fat, kamu lihat nih, serame-ramenya papa bikin event, yang nonton berapa? Mungkin 5.000 orang, Fat, kata gitu. Iya. Tapi kalau kamu ngobrol sama satu wartawan, satu koran aja yang baca 10.000, Fat. Kalau kamu temenan sama 10 wartawan, yang nonton berarti kan 100.000 orang. Kegiatan di off airnya kan gak ada artinya dibanding kegiatan di on airnya, you know. Dan kamu dalam keadaan apapun,
ada orang yang datang meminta foto, ada orang yang datang mewawancara. Dia niat datang ketemu kamu aja itu udah pahala buat lo katanya. Jadi jangan never turn them jangan pernah kecewain mereka. Mau lagi capek setengah mati katanya gitu. Ya, baju balap jangan dicopot. Dan kalau lagi kepanasan, orang minta foto senyum aja. Kenapa? Karena kalau baju balap dicopot, kita orang biasa. Semua nggak peduli atlet nih. Kita bukan siapa-siapa kalau nggak pakai seragam kan. Kita orang biasa. Tapi begitu pemain bola pakai baju bolanya, pembalap pakai baju balapnya, dia jadi seseorang di situ. Nah itu yang diajarin bapak saya. Jadi lu harus respect sama ya keadaan ini. Jadi secapek apapun lu harus respect sama orang, dekat sama media, kemudian ya belajar berbicara. Menarik banget ya. Berarti udah ya di Indonesia juga jarang maksudnya. Iya. Pelajaran turunan public speaking pada atlet. Iya. Itu tuh memang kita akui bahwa itu kurang. Dan itu sebetulnya saya pelajarin sebelum saya ikut balap. Karena kalau saya alhamdulillah kalau gue jago balapannya gue menang, ya alhamdulillah. Tapi gue nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Ngerti kan? Iya, hanya pengulangan aja. Saya akan digantikan dengan orang yang lebih kencang, lebih ganteng, lebih banyak duit, lebih banyak segala macam ya. Tapi saya gimana caranya gue bisa lebih bertahan lama gitu. Karena ini adalah hidup gue, bukan cuman hobi. Pekerjaan juga ya. Betul. Itu yang membuat kalau ngomongin rally top of mind-nya Rifat Sungkar ya di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi prestasi juga ngikut kan. Iya. 8 kali ya, Bang? 13. 13. Itu nasional ya? Ya nasional, kejuaraan Asia Pasifik, kejuaraan dunia. Nasional 13. Nasionalnya 13, belum yang lain-lain. Bang, tapi apakah rally itu sangat susah digapai anak muda Bang? Karena setidaknya temanku aja ya, temanku kalau yang pembalap motor ada gitu. Nah kalau yang rally kayaknya nggak ada deh. Emang nggak terlalu. Jadi kenapa motor itu gede? Jualan motor 10 kali mobil. Berarti industri motor itu 10 kali mobil juga balapannya, ya kan? Begitu cabang olahraga kan dipecah lagi. Ada slalom, ada drifting, ada off-road, ada balap, ada rally gitu. Nah kita departemen rally itu adalah departemen yang paling mahal. Secara dari segalanya, dari pengeluarannya paling mahal, effortnya paling gede. Datang nih olahraga, kalau mau ikut slalom mobil yang muter-muter di kon, datang naik mobil biasa, rem tangan pakem, yuk ada kon cicit gitu kan. Tapi begitu rally, mobil harus dibawa ke lokasi, surveinya, tracknya harus dibikin juga, bannya khusus, timnya gede gitu. Jadi banyak orang nggak sampai ke situ. Jadi banyak yang udah gugur sebelum bertanding. Karena kalau nggak hobi-hobi banget capek. Kalau nggak hobi-hobi banget capek. Iya. Udah gitu mobil semahal itu, AC nggak ada, debu nggak ketolongan. Itu nggak ada AC Bang? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Dapat udara tuh dari itu doang udah. Iya. Dari kaca doang ngebuka dikit. Oh di dalam mobil tuh bisa 50-60 derajat lah gitu. Satu jaman lebih ya. Kalau hobi-hobi banget fiksi. Kalau hobi-hobi banget Bang apa? Iya. Nah kalau aku kan dulu dapat majalah-majalah juga kan, ada yang zaman Colin McRae misalnya. Iya tuh. Nah kalau sepak bola kan katakanlah ada majalah itu bisa main bola gitu. Kalau kayak rally kan berarti gue harus punya mobilnya dulu gitu. Kebayangnya gitu tuh. Makanya kita beli mainan-mainan. Iya itu betul. Anak-anaknya rally. Iya. Pakai tali rafinya tarik udah. Tapi kalau secara visual kan menarik gitu, ada mobil balap rally itu bagus gitu, ada nomor, ada keren racing kan gitu ya. Setir keren gitu. Waktu kecil tuh bayangan aku tuh keren ya kalau punya mobil kayak gini gitu. Betul. Apalagi daerah Bang, maksudnya daerah-daerah di Indonesia untuk mencapai padahal ya menurut gua sih harusnya olahraga yang sangat berkembang roda 4 di Indonesia tuh off-road sama rally. Harusnya. Karena kebunnya banyak banget. Bentangan alamnya bagus ya untuk kalau sirkuit kan harus kayak Mandalika ya, harus waduh, sirkuit gede, aspal bagus gitu. Nggak bisa latihan di Sudirman tuh, nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi kita emang harus lebih dekat ini sih sebetulnya pemuka daerahnya yang lebih harus buka tangan, dekat sama orang yang punya aset, karena asetnya kan udah ada. Iya betul. Tinggal pinjem dong untuk jalan. Kayak kemarin gitu saya dibantu banget sama perkebunan Raja Wali. Saya bikin event. Ya, saya bikin event di Majalengka. Ternyata dia punya kebun yang luar biasa besarnya. Yang selama ini
tahu aja enggak balapan tuh apa. Akhirnya saya deket misalkan gitu. Wah mereka happy banget. Justru masyarakatnya dapat hiburan, tracknya bisa pakai, ya kan nggak ganggu siapa-siapa, publikasinya bagus gitu. Ini masalah pendekatan aja sih. Oke. Tapi dari dulu emang olahraga ini tuh secara jumlah tidak banyak orang. Tidak. Total deh dalam satu sekarang ya yang abang tahu itu seberapa banyak atletnya? Gini, atletnya mungkin 200-an lah. Oh atletnya banyak. Iya 200-an lah. Cuman kan no compare sama bola. Mungkin bola berapa? 2 juta. Tapi badminton juga yang segampang itu juga segitu doang ya mungkin ya. Iya betul. Tapi kan yang udah skala nasional. Iya. Bener kan? Kalau tapi di kan daerah kalau banyak. liga-liganya banyak. Kalau kita tuh kejuaraan nasional sprint rally ada 5, balap rallynya ada 3, cuma 8. Taruhlah yang populer Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu 5 daerah lagi kali 3 15. Ya 15 tambah 8 lah kira-kira banyak-banyak ke event. Kan ya maksudnya akan menghidupkan skalanya perlu ditingkatkan lagi untuk membuat ini lebih populer. Ini mungkin siapa tahu yang mau rally di jalur-jalur di Papua ya supaya kita bisa jalan darat. Jadi buka jalan dulu. Dia buka jalan. Besoknya kita aspal jalan darat. Buka jalan doang ya. Jalan darat susah, iya kan daripada susah dibuka dulu sama rally. Betul gitu ya. Suka ini gak sih Bang awal-awal nyetir rally gitu, suka ngerasa keren gak sih Bang? Karena kan kalau aku tuh mobilnya tuh udah keren gitu, parkir mobil kan di towing dulu kan, terus lo pakai helm, pakai warpak, apalagi buka keren ya, baju balap doang ya. Itu keren serius. Tapi semuanya itu sama seperti fashion, sama seperti cewek pakai high heel yang kelihatan keren. Tapi pas lagi pakai sih panasnya minta ampun. Itu tebal ya? Tebal anti api. Oke. Itu dia, tebal dan anti api. That's why itu panas. Oke. Bang, tapi kalau kita bicara di Indonesia ya. Iya. Kalau tadi misalnya kayak daerah nih banyak, harusnya bisa banyak atlet gitu kan. Tapi untuk menjadi seorang pereli itu hidup gak sih? Kalau abang kan bisa membungkus itu ya. Iya. Di luar di entertain kita kenal juga gitu. Iya. Kalau yang hanya berharap dari rally itu akan hidup nggak? Kalau saya bilang ini general ya. Semua cabang kehidupan ada orang suksesnya. Ya nggak? Oke, iya. Bener kan? Iya. Jadi sebetulnya mereka-mereka yang berharap bisa hidup dari sini nggak bisa berharap bahwa bolanya datang. Nggak bisa. Kayak main bola lu mendingan jemput bola. Karena kalau lu beruntung, kalau lu udah jadi striker, bolanya diumpankan ke lu kan. Tapi kalau lu masih di belakang, kan lu harus cari bolanya. Kita yang cari. Bener nggak? Di titik tertentu lu harus berjuang untuk lebih dari hanya sekedar pereli. Tapi lu harus jadi inspirasional orang-orang banyak. Lu harus punya USP, unique selling point. Apa bedanya lu sama yang orang lain? Ya kalau misalnya bisa hidup atau enggak, pasti bisa. Tergantung mimpi lu mau taruh di mana. Kalau juara-juara gitu duitnya nggak ada. Nggak ada. Berarti secara industri rally-nya itu nggak bisa kita berharap dari itu doang. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya sekarang ya gampangnya gini lah. Juara F1. Ya. Emang kira-kira hadiahnya berapa? F1 ya. Satu balap pole ya. 200 juta lah. Iya. Segitu. Iya. Tahu saya. Berapa harga F1? Iya betul. Berapa harga mobil F1? Iya. Berapa puluh miliar kan? Betul. Belum running cost-nya. Belum ini itunya. Wow kan 200 juta apa artinya? Buat rodanya aja 300 juta. Iya enggak? 200 juta apa artinya dibandingin industrinya. You know? Tapi kenapa orang F1 bisa hidup? F1 itu bukan dari hadiahnya, tapi dari TV broadcastnya. Karena populer, sponsornya nempel, sponsornya itu endorse si pembalap. Jadi belum start juga udah dapat duit. Jadi yang apa-apa yang menempel pada tim dia itu dia juga. Iya, jadi kalau lu banyak dilihat orang, kesempatan lu menghasilkan tuh juga besar. Jadi lu bayangin lu jadi pembalap, diwawancara aja nggak mau ngumpet, terus lu berharap lu bisa hidup dari sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan fame itu, populer itu kan nggak selamanya. Mau atlet apapun, you know, iya kan? Nggak selamanya kita selalu ada di atas kan? Betul. Semua orang siap menang, nggak semua orang siap kalah.
Kalau lagi siap menang ngapain, kalau lagi kalah lu harus ngapain. Itu harus dibikin arsitekturnya supaya menang kalah lu menang. Menang kalah lu menang ya, tetap menang, betul. Iya, sama kayak industri MMA yang kemarin kita bahas. Iya. Ya dia untuk membentuk otot aja butuh berapa puluh juta itu satu badan. Tapi hadiahnya ternyata sekalian naik. Sampai jadi adalah hal yang salah ketika kita selalu berharap bahwa hadiah itu bisa menghidupi. Enggak. Bukan dari situ ya, betul. Hadiah itu adalah ujungnya. Ya, ujungnya top. Lu bayangin, ini kan segitiga segini banyak kan. Yang dapat hadiah kan cuma segini nih. Iya enggak? Di ujung. Tapi selama berjalan, masa nggak bisa menghasilkan? Iya nggak? Kalau udah menghasilkan dan dapat ujungnya hebat. Sekarang kita nggak dapat apa, kosong-kosong aja, terjun payung nggak pakai parasut, ya nggak? Berharap di bawah parasutnya kebuka. Gimana orang nggak ada parasut? Iya nggak? Jadi ya hal yang paling penting dimengerti orang atlet adalah skill lu itu banyak yang punya. Ya. Tapi kalau skill lu hebat, berarti lu spesial. Tapi kalau orang yang skill biasa aja, punya kelebihan lain, bisa berbicara, itu yang buat dia hidup. Di atas skill lu. Jangan ngambek kalau lu udah menang, terus orang gak deket ke lu. Karena yang paling penting adalah personality lu, bukan piala lu. Betul. Value, ya betul. Iya kan? It's about the value kan. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa berharap semua olahraga kayak sepak bola yang ada gaji bulanan, yang industrinya sebesar itu, dan penontonnya tuh puluhan ribu, jutaan mata bisa lihat. Sepak bola sama dengan F1 kalau di ininya. Dan juga harus cari biaya hidup dari luar juga beberapa. Tapi rasionya juga sama aja. Iya. Pemain bola berapa nih? 11. Sama cadangan berapa? Iya. Mungkin berapa? 15? 18? Gue gak ngerti bola. 20-an lah. 20 tahu. Menuju ke 20 berapa yang daftar? Ribuan dia. Iya gak? Ribuan. Satu tim bola. Satu tim bola nih. Tim bola alhamdulillah ada banyak. Nah F1 22 orang. Cuman F1 doang. Betul. 1 banding berapa lagi nih di sini? Ngerti kan? Kiri kanan ngerti kan? Proporsinya nggak ini. Ketika lu udah terpilih menjadi tim yang hebat, jangan sia-siain. Karena nggak ada alasan kita nggak digantiin orang. Pasti kita digantiin. Semua zaman ada orangnya. Semua orang ada zamannya. Semua orang ada zamannya. Iya. Tapi Bang, kalau pertama kali Abang bisa ada di top level ya, itu juara lah. Ibaratnya kita bahasnya yang juara. Itu di tahun berapa? Di tahun kedua saya balap udah juara 1 nasional itu. Langsung bro. Itu berapa Bang? 97 ya? Jago. Jago di dalam mobil dan di luar mobil. Berarti 97 tahun kedua ya? Iya, 96 juara 2. 97 juara 1 junior, 98 juara 1 nasional, 99 juara 1 nasional, 2000 juara 1 nasional, 2001 juara nasional, 2002 juara 1 nasional. Dan selama bertahun-tahun ini gue selalu menegosiasi sama sponsor gue. Gue udah 3 kali juara nasional, keluar negeri yuk. Gue udah gak di sini lagi. Enggak mungkin tahun depan. Habis itu gue juara yang keempat. Gue harus keluar negeri nih, gue gak bisa di sini aja. Enggak mungkin tahun depan. Dan berulang kembali. Akhirnya gue harus mengambil satu keputusan hidup kan. Di tahun itu ya udah gak apa-apa. Gue sekolah dulu aja. Karena gue cukup nih. Lu gak akan punya value kalau lu gak pernah kehilangan. Bener gak? Iya. Ya kan? Jadi begitu gue kehilangan, pas mereka mau cari orang yang gantiin gak ada, dicoba gak sukses, ditanya lagi pas saya udah sekolah setahun, lu mau gak balapan lagi? Mau, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gue mau keluar negeri. Dia bilang ya udah 1 tahun lagi latihan, setahun lagi gue juara 1 lagi, baru gue mulai ke luar negeri. Asia dulu. Asia Pasifik. 6 tahun gue. 5 tahun apa 6 tahun gue lupa. Oke. Dan itu meraih juara juga. Iya, jadi pertama kali gue ikut tuh gue ingat banget ke New Zealand. Jadi kita punya dream sama navigator gue, kita pinginnya ikut rally New Zealand gitu ya. Pingin nonton rally New Zealand. Tapi akhirnya begitu sampai itu kita blessing banget, happy banget ngelihat ini gitu ya. Terus di hari itu kita ngumpul nih rame-rame semua pembalap nih, Jerman, Rusia lah, Inggris gitu-gitu. Karena rame apa peserta 97 apa nggak salah. Iya 96 97. Terus ya jadi ada kontingen dari negara mana aja. Ada yang bilang Jerman, Rusia gitu. Terus gue bilang gue Indonesia gitu. Indonesia? Itu sebelah mana-mananya Bali ya? Saking gak taunya orang bule Indonesia tuh sebelah mana. Gue bilang lihat aja nih. Dah akhirnya
Nah gue punya tim manajer, terus tim manajer gue kan juga baru kenal karena kan gue baru sekali gitu kan. Dia bilang, Rifat jadi prestasi kamu apa? Ya saya 8 kali juara nasional Indonesia pada saat itu gitu ya. Oh gitu ya. Jadi lu tuh ikan yang gede tapi di kolam yang kecil ya. Lu ngerti nggak filosofi itu? Lu tuh gede di negara lu. Di sini Indonesia aja nggak ada yang tahu Indonesia tuh apa. Saya bilang ini semua nih yang datang nih ya, ini ikan gede tapi di laut. Ini dari competition. Lu jangan bangga sama apa yang lu punya. Gue bilang. Jadi bungkus ya nggak? 97 peserta, gue juara 3 umum di hari itu. Itu navigator yang sama? Navigator yang sama dengan di Indonesia? Iya, navigator berarti yang sama. memang udah teras banget ya. Navigator yang sama. Jadi gue udah jadi ikan di laut resmi di hari dan itu. Dan waktu itu abis itu pun gak balik Indonesia, terus di situ ya. Bang itu yang 97 tuh yang Tommy Soeharto ikut balap juga bukan sih? Ikut juga. Itu rally juga kan? Rally, iya. Tapi kan saya masih anak junior. Tapi langsung juara yang musim kedua. Juara junior terus 98. Nah 98 pas saya menang dia nggak ikut karena dia udah. Iya. Kan 98 kan tahun yang agak seru tuh ya. Iya. Nah waktu abang pernah dapat ini kan dari istana juga kan penghargaan nasional ya? Pernah. Dari istana kan? Iya. Di 17 Agustus ya? Enggak, 10 September Hari Olahraga Nasional. 9 September atau 10 September ya? Ornas ya, bukan yang ini ya bintang jasa. Bintang jasa. Oh, tapi di hari olahraga dikasih. Yes. Betul. Kalau balap itu Bang, bawa mobilnya berapa set sih Bang? Kalau tadi kayak ke New Zealand gitu. Bannya? Enggak bawa satu mobil itu satu apa 2 set? Kita ada aturannya, mobilnya hanya boleh 1. Mobilnya oke. Tapi mesinnya boleh 2. Gearboxnya boleh 2. Oke. Ya, jadi bodinya 1. harus cuma beli 1. Mesinnya boleh 2. Kalau ada apa mesinnya boleh ganti. Tapi kalau bodinya ada apa-apa ya udah. Itu kirim pakai apa Bang? Kargo? Kontainer. Oh kontainer. Kontainer. Mahal dah. Jadi makanya logistiknya kita kebayangin yang bawa ban, mahal. Belum masuk negara ini nggak boleh debu, masuk Australia nggak boleh ini nggak boleh itu. Wah pokoknya banyak deh. Tapi yang tanggung biaya apa pengiriman sponsor semua kan. Iya. Tapi kan gamenya bagaimana cara mendapatkan sponsor. Itu dia. Itu tantangan di luar mobil ini ya. Di luar itu lagi. Mobil. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa tuh membiayai sendiri ya. Yayasan Ayah Bunda nggak cukup. Yayasan Ayah Bunda. Yayasan Ayah Bunda nggak cukup. Iya. Kita kalau dulu kayak misalnya punya hobi ya di rally gitu, rally keren nih. Iya. Pas tahu kayak begini, langsung kayaknya atletik lebih seru. Tinggal jalan bawa sepatu aja gitu. Buset kargo ya. Soal ketahanan selama balap Bang, itu juga pasti ada latihannya. Ada. Sekeras apa Bang latihan buat ya dulu badan gue gak segede gini. Badan gue 15 kilo yang lalu. Ya kan waktu zaman dulu tuh ya kayak sampai sekarang sih masih jadi kebiasaan sih saya lari gitu. Setiap hari saya lari. Terus ada 2 olahraga yang agak lucu nih yang gak berhubungan sama balap. Yaitu boxing sama pingpong. Abang main? Dulu main. Jadi boxing sama pingpong tuh kan latihan kecepatan sama ketepatan gitu, aksi reaksi dua-duanya. Oh berarti kalau olahraga itu sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Yang penting fokus sama sekuat-kuatnya balap aja. Tapi durability penting banget. Durability-nya. Kalau kita lemes, begitu SS-nya panjang, tracknya panjang di atas 5 kilo kita udah mulai keleyang-keleyang. Konsentrasi. Jadi bukan karena kita nggak bisa nyetir, tapi badan kita nggak tahan sama panasnya. Iya. Di luar negeri tetap merasa panas ya Bang? Kayak misalnya kayak iya kayak Australia gitu. Waktu itu saya happy banget nih kita ke Australia ini negara dingin gitu. Datangnya summer 42 derajat. Lebih amsyong daripada Jakarta. Ya kan namanya juga orang pertama kali balap kan ada aja kan. Seneng banget kita Australia. Tapi gimana tuh mempelajari untuk tubuh bisa bertahan di suhu? Ya segitu. Jadi gue beruntung sekali ketika masuk ke Asia Pasifik di tahun itu. Tim kita tuh punya psikolog sama nutritionist gitu. Buat gizi. Iya. Jadi dia yang kontrol. Dia yang sangat amat mengkontrol asupan air, elektrolyte, makannya apa gitu. Dan ternyata itu bukan pajangan semuanya. Itu yang betul-betul pengaruh. Untuk kita bisa bertahan di situ ya. Iya. Itu berarti asupan dari luar juga ya. Emang kenapa mobilnya nggak di AC-in Bang? Iya. Emang nggak bisa kalau mesin dikasih AC terus dipakai kompetisi, AC-nya kompresornya pasti jebol, nggak kuat. Kipas yang itu mini tuh, kipas. Bisa juga nggak boleh bawa masuk. Lo naik angkot apa naik rally?
Oke, boleh gak ya gitu-gitu tuh kita mau masuk gitu. Ya kalau Paling rally nggak itu membantu kan rally itu kan debu. Jadi kalau lo taruh kipas-kipas gituan ya nyemprotin debu ke muka. Oh iya. Kecuali suasana salju atau berlumpur. Iya, lo kasih kipas mah kering gigi kalau suasana salju. Iya. Iya, salah lagi kan. Ini seru nih soalnya. Bang, bahan bakar bang. Itu tuh udah pasti full sampai ke ujung dari start ke finish. Enggak. Jadi di rally itu kita tuh punya namanya refueling zone. Balapan itu musuh utamanya adalah berat. Ya kan? Okay. Jadi kalau mau mobil balap itu, kalau kita bilang nih isi bensin dari sini ke 10 kilo gitu. Ya kita isinya mungkin cuma 5 liter. Sampai di ujung sisanya cuma 1 liter. Karena membawa tankinya jadi isi cuma dikit kan. Tapi kalau bilang 10 kilo, kita worry nih taruhnya 50 kilo, 50 liter. Kan kalau yang kepake cuma 5 liter, berarti kan lu ada tambahan 45 kilo dalam mobil kan. Nah, itu juga komplikasi lagi. Makanya saya bilang kan rally ini kompleks banget. Sampai kayak gitu-gitu tuh kita pikirin. Mekaniknya ada ya bang? Dibawa juga kalau pas ada, tapi keluar hanya gitu? boleh pegang mobil di service area. Ketika kita lagi balapan di dalam track tuh udah. Dia nggak boleh. Hanya kita berdua. Dia tunggu di tempat servis ya. Oke. Yes. Seru sih. Seru coy. Tadi abang cerita lebih suka track basah. Iya. Kenapa bang? Nah ceritanya gini. Waktu saya awal-awal kan saya emang gak punya apa-apa kan. Gak punya mobil lah, gak punya duit lah, gak punya apa. Balik ke USP tadi, unique selling point. Apa sih yang orang gak bisa? Saya harus bisa. Ternyata setelah saya pelajari, begitu saya orangnya data banget. Jadi saya kumpulin hasil apa gitu, berita gitu. Saya ngeliat, kenapa ya kalau lagi balapan, lagi hujan, kok peta kompetisinya total berubah. Si jagoan ada di bawah, si nggak jago ada di atas. Kadang-kadang ini, apakah ini faktor keberuntungan? Apa emang skill? Pas saya cari tahu, hanya ada 1 orang atau 2 orang yang punya skill balapan hujan. Oke? Waktu saya tahu ini harus jadi saya punya skill. Waktu saya pulang sekolah dulu, kalau hujan, saya keluarin mobil balap nih. Punya ibu saya. Di rumah ada. Nih. Dan kebetulan saya tuh punya mobil pickup 4x4. Oke. Jadi mekanik saya suruh ikut karena bengkel saya sama rumah tuh dekat. Ayo kita latihan di BSD. Pas lagi hujan nih, ya udah pas lagi hujan kita latihan. Di saat latihan itu ya saya nabrak kiri, nabrak kanan, nyangkut. Tapi kan ada sih mobil 4x4 ini kan. Jadi nyangkut tarik sampai saya bisa banget. Oke? Mobil saya itu nggak kenceng dibandingin sama mobil yang lain, karena kan juga mobil ibu-ibu kan, bukan mobil ya namanya mobil balap, tapi mobil balap ibu-ibu kan ya bukan sespek yang itu kan. Saya sangat berharap kalau lagi balapan hujan. Nah benar kejadian. Kalau kering sih saya ditinggalin sekebun sama orang-orang karena mobil saya kan ya nggak segitu kenceng ya. Tapi kalau hujan saya tinggalin 2 kebun, ya kan mereka itu. Karena disitulah skillnya. Ketika lu bisa jagoan di hujan, lu langsung jadi highlight. Karena hujan itu kan susah sekali. Pernah jalan lagi lumpur kan? Iya. Nah Indonesia itu saking gilanya basahnya, licinnya, tim luar negeri itu bikin ban hanya untuk hujan Indonesia. Anjir, hanya untuk hujan Indonesia. Saking Indonesia punya karakter lain daripada yang lain. Tanahnya. Saya bisa nyetir hujan. Jadi ketika lu punya mobil pelan, pas di hujan, kan orang nggak banyak tahu kan mobil pelan sama kencang kan nggak ngaruh di hujan. Makin kencang mobilnya makin nggak bisa disetir. Malah mobil yang pelan yang akan maju. Iya karena kita nggak kepleset. Tapi begitu jadi sumber berita kan anak baru nyetir hujannya kencang ya kan. Siapa dengan mobil langsung. Siapa nih? Ya, jadi lu pasti lu bisa temuin diri lu tuh punya apa gitu. Berarti alasan suka hujan itu karena benar-benar diri skill ya karena nggak punya duit. Iya kan nggak punya duit. Iya. Ya, harus cari sesuatu. Beli mesin kencang nggak bisa, beli mobil kencang nggak bisa. Ya pada naikin mobilnya mendingan naikin skill nih. Berarti perhitungan navigasinya pun kalau hujan berbeda lagi ya? Beda lagi, mengeremnya jadi lebih jauh. Terus abis itu line-nya tuh bukan racing line. Nah, kalau kondisi lagi kering ke hujan berarti si navigator tuh yang harus dia yang adjust. Wah, di-adjust sama dia tuh. Betul. Mikir di tengah jalan. Betul, mikir di tengah jalan ya. Itu makanya lo harus solid tetap berdua. Abang berapa kali ganti navigator? Udah cukup sering nih balapan udah mau 30 tahun men. Oke.
Lu 10 tahun terakhir berapa kali ganti pacar? Udah nikah. Iya enggak 10 tahun terakhir. tahun Ya, 20 apa, tahun coba? terakhir lah. Iya. Bisa diedit kan? Nisa. Ya, karena tadi kan yang dari 8 kali juara nasional terus kemudian ke Asia Pasifik orang yang sama kan. Jadi waktu pertama kali ke Asia Pasifik orang yang sama. Kemudian di tahun kedua ke tahun ketiga gue ikut tim gede. Tim gede ada referensi yang dia lebih pengalaman. Karena kan gue harus selalu nyantol sama orang yang lebih jago dari gue kan. Akhirnya pindah lah. Namanya Bill Hayes. Habis itu ganti Scott Beckwith. Habis itu ganti Steve Lancaster. Ganti Marshall Clark. Udah. Habis itu Indonesia jadi Red One. Jadi ya itulah. Sesuai dengan jenjangnya. Berarti harus adaptasi lagi, apa cara komunikasinya berarti bisa dibilang seorang pembalap rally itu harus adaptif segala kondisi. Ingat, Gak lihat bisa 1000 tikungan 1 kali. Iya. Rally 1000 tikungan 1 kali. Gak bisa yang kayak aku gak Dan bisa. itu yang paling gue suka dari rally karena komplikasinya tinggi. Semua indera nih bekerja nih. Iya kan? Tadi navigator, lu balap mikirin diri lu sendiri aja tuh udah repot. Bener nggak? Nah ini, lu harus mempertaruhkan semua kepercayaan mobil kencang lu itu di sebelah lu. Iya nggak? Termasuk keselamatan diri. Termasuk keselamatan diri berdua. Iya kan? Dia harus melindungi dirinya dia juga kan. Betul. Jangan sampai gue salah. Iya. Gue juga harus melindungi diri gue juga. Jangan sampai gue salah ngerti. Oke. Bang, habit rally abang ini kalau dibawa ke jalan tol itu menjadi orang yang berbeda apa? Abang kadang pengen ngetes, gue zigzag deh jalan tol nih. Kacau. Di jalanan gue nyetir pelan banget. Kenapa bang? Pialanya mana? Oh iya itu. Yang gue Anda berapa? belajar bela diri, jangan untuk baku pukul di jalan. Iya. Anda belajar tinju ya buat diri. Iya. Ini orang-orang ini. Gue nanya. Udah kesombongan. Oh, di tol malah santai Parah. Gue sih bini gue aja sampai marah-marah. Gue nyetir pelan banget di jalanan. Gak apa-apa tuh disalib, gak apa-apa ya. Pas sampai ketemu di tempat yang sebenarnya. Ayo. Jadi kalau disalib terus ada yang langsung woi. Sampai Duluan aja. Dia belum pernah punya dapat piala soalnya. Iya. Di hutan lu sana. Ayo kita turun di hutan. Oh, di jalan justru biasa aja. Pelan banget. Kenapa ya? Iya, itu mental ya berarti ya Bang? Mental, iya. Karena olahragawan atlet itu rata-rata gitu kan. Kalau udah di titik tertentu lu akan tetap jadi stay low aja gitu. Oke, iya. Lu nggak pernah membuktikan ke dunia bahwa lu tuh bisa. Oke. Iya kan? Karena orang udah tahu akan prestasi dan impact yang lu berikan kepada olahraga ini gitu. Ini tuh buat pegangan saya nih. Apa tuh? Kalau biasa lebaran ketemu teman, Mat stand up dong. Rifat Sungkar aja di tol pelan. Balapnya cuma di rally. Ini orang suruh saya stand up bukan di panggung. Iya. Bisa. Bang, ini minta maaf dulu sebelum bertanya. Kalau abis rally yang hujan-hujan gitu, itu dicucinya di mana, Bang? Maksudnya kalau kayak hidrolik kan apa? Oh iya, kalau itu sering jadi masalah tuh. Akhirnya gue udah punya tempat. Karena kalau lagi abis balapan yang belepotan yang karuan itu ya, itu gue pernah bikin mampet tukang cuci steam. Dibawa ke steam. Ya. Jadi langganan gue door smearnya truk. Bukan door smear mobil biasa. Oke. Karena pompanya lebih gede, tendangan lebih gede. Iya benar. Gak bisa selang-selang rumah itu. Iya, segede-gede gitu. Garasi Iya. gitu-gitu. Iya. Gak bisa tuh ya. Nggak bisa. Nggak mungkin. Oh, jadi ada khusus untuk pencucian yang habis kotornya itu. Iya, sekarang di bengkel gue punya sendiri. Oh, yang di bengkel kalau sekarang. dulu sih, ya Allah, bener-bener itu sih. Oke. Sekarang jadi punya tim sendiri, Bang ya? Bikin tim sendiri. Punya. Nah, itu yang sedang di yang build masih, terus. iya, tim gue tim yang sama 25 tahun terakhir. Orang-orangnya loyal semuanya. 25 tahun terakhir, Bang. Iya, Dan anak itu di tim yang itu sekarang ya? tim yang itu. Harapannya apa, Bang, untuk anak jadi driver jago juga? Sebenarnya kan tadi ngomongin tentang Colin McRae ya. Jadi gue Oke. pernah ngomong sama adiknya Colin McRae. Kita tuh punya masalah yang sama anak-anak kita. Apa tuh? Anak-anak kita bawa nama belakang yang berat. Oh. Ya. Dia Dan ini harus- terjadi sama semua atlet yang punya anak berikutnya. Iya. Lahir udah pakai nama belakang. Orang berharap mereka seperti bapaknya. Betul kan? Iya.
itu pressure dia lebih gede daripada gue loh. Dan kasihan dianya juga. Iya, kasihan dianya juga. Makanya gue bilang juga sama semua teman-teman gue bilang mau nama belakangnya gede atau tidak gede, jangan terlalu obsesi bapaknya lebih gede daripada obsesi anaknya. Anak gue ini lagi suka bola. Dia kepilih di Manchester City untuk berangkat ke Abu Dhabi udah 2 kali. Manchester City turnamen Abu Dhabi. Kemarin tuh dari 24 negara. Dan dalam 3 hari tuh ada 1000-an match lah gitu. Dia U12 2 kali. Gue bangga banget dengan dia. Seenggak-enggaknya dia punya jiwa kompetisi. Belum tentu balapan kan, tapi jiwa kompetisi. Alhamdulillah dia interest sama rally. Oh, alhamdulillah dia apa? Iya, akhirnya dia justru memang pengen dia di rally. Dia iya pastinya lah, masa enggak. Anak gue yang kedua enggak interest sama sekali sama balapan. Dia ikut sama ibunya yang art gitu, yang suka seni banget. Terus gue bilang alhamdulillah juga. Oh, enggak usah cuma 1 balapannya. Langsung mikir. Iya sih, kira-kira nih ya. Misalnya saya anak saya tiba-tiba pengen balap. Abi pengen balap. Pengen rally ya. Hah? Ya atletik aja. Gitu. Gimana dong? Ya untuk alhamdulillah 1 ya Bang ya. Tapi kan Bang, rally itu Abang tahu bahayanya. Tahu. Abang, nah ketika anak mau terjun situ ada perasaan kayak semakin lu tahu bahayanya, semakin lu tahu safety-nya bagus. Sekarang pikir baik-baik ya. Satu kejadian di balapan itu gede banget karena apa? Karena semua beritain. Ya. Tapi 1 kali kejadian di balapan dibandingin dengan berapa kali kejadian di jalan coba. Ya kan? Kejadian di jalan nih rasionya itu jauh lebih gede. Kenapa gue bilang balapan jauh lebih aman? Pertama, balapan arahnya sama semua. Ke finish semua. Iya, sama arahnya kan? Gak ada yang lawan arah. Iya. Di jalan raya Indonesia ada berapa satu lawan arah? Lawan arah kiri, lawan arah kanan, lawan arah depan, lawan arah belakang. Iya kan? Udah gitu navigator aneh, sen sembarangan. Iya, ya kan? makanya rasio lebih gede. Terus lu bisa bilang kecepatan mobil balap atau motor balap 2 kali lebih kencang daripada mobil biasa. Iya betul. Tapi safety equipmentnya juga 6 kali lebih bagus. Pakai helm, baju balap, bangku balap, safety belt, sepatu balap, sarung tangan. Safety beltnya 6 titik bukan cuma 2. Kan berlebih. Jadi sebetulnya berdasarkan resiko yang ada dengan preparation safety yang ada, jauh lebih kecil kesempatan kita kenapa-napa di balap dibandingin di jalan raya. Karena potensi kejadiannya juga jadi lebih kecil. Paham kan? Paham. Itunya paham, tuh paham, kira-kira. Iya. Kayak inilah orang naik gunung profesional. Karena dia tahu bahayanya, dia tahu dinginnya, dia tahu suhunya. Prepare-nya tuh lebih lengkap. Sementara kan banyak kalau junior-junior dimanapun juga ya sok jago aja. Iya, ya naik. Kan, makanya gue bisa dah. Celana pendek lah. Iya. Bisa emang. Kita bukan masalah bisa, tapi masalah selamat. Iya. Jadi abang menanamkan itu duluan ya ke anak berarti untuk mempelajari safety-nya, tentang mobilnya. Betul. Oke. Betul. Berarti sudah siap dong untuk melihat dia mendapatkan gelar-gelar yang nanti. Insyaallah. Yang nanti dia dapatin yang. Tapi gue nggak pengen cepet. Oke, prosesnya. Ketika kita berdiskusi dengan bapak-bapak yang ada di tempat balap gitu ya, gue apresiasi banget sama mereka yang bisa mendidik anaknya menang dari umur yang sangat muda. 7 tahun, 8 tahun juara go-kart tuh menurut gue hebat. Tapi gue juga ada pertanyaan ke mereka. Coba jelasin ke gue, 20 tahun dari hari ini anak lo mau balapan apa? Coba kira-kira. Di mana kekuatannya? Ngerti kan? Iya. Balapan go-kart junior. Naik 3 tahun jadi senior. Umurnya baru 10 tahun. Betul. Sampai 12 tahun lah. Tambah 3 tahun lagi senior. Umurnya baru 13 tahun. Habis itu kan harus naik ke roda 4 kan. Roda 4 oke lah 3 tahun lagi. Umurnya baru 16 tahun. Habis itu mulai formula nih. Nah mulai goyang nih. Saldo mulai goyang kan. Formula awal nih. Ya kan. Taruh 2 tahun. Naik lagi ke GT car atau naik ke Formula 3. Nah nyampe gak? Begitu dipikirin rasionya. Kalau kita mau buru-buru, anak itu umur 20 tahun udah gak mengabdi menjadi pembalap Indonesia. Karena startnya early banget.
Tapi begitu sampai ujung, kalau orang bilang kalau di situ-situ aja lu nggak maju, tapi begitu mau maju lu kepentok sama biaya yang sangat besar. Jadi mesti dinikmatin tuh prosesnya. Iya. Gue bilang anak gue sekarang 12 tahun, ya nggak apa-apa. Gue mulai 14 tahun kok, nggak ada yang telat, ya nggak. Bukannya gue nggak mau anakku menang 8 tahun, enggak. Tapi gue nggak punya obsesi anakku menang 8 tahun. Beda obsesi aja. Nggak harus menang dari kecil itu nggak penting ya. Nggak harus. Yang harus adalah bisa ngikutin gua. Gua masih ada di sini hari ini. Coba cek pembalap lain seumur gua di angkatan gua siapa yang masih eksis. You know? Iya. Gitu. Kayak main bola Bambang Pamungkas gitu. He's still there. Iya kan? Karena dia punya konsep. Pemain badminton Taufik Hidayat, iya dia masih ada di industri itu dan dia punya power besar lagi untuk menggerakkan olahraga Indonesia. Wakil Menteri. Iya kan dia masih ada di situ. Ya, orang-orang itu. Tapi angkatannya dia, angkatan kami lah nih bertiga nih. Di saat itu lihat berapa persen sisanya. Pada akhirnya bisa memanage itu ya. Iya. Yang bertahan itu yang susah. Seru nih olahraga. Mantap. Calon wakil menteri. Ya. Amin. Taufik Hidayat jadi. Amin. Masuk jadi. Amin. Sebelum ke ultimate ya, Bang. Tabrakan bikin trauma nggak, Bang? Atau apa yang dirasakan setelah tabrakan pertama deh yang bak gitu ketika rally? Kalau gue udah baik-baik aja ya udah kita lanjutin lagi. Gue langsung punya prinsip nih. Ini prinsip yang sangat amat penting untuk semuanya. Dengar baik-baik nih. Ini dengar baik-baik nih. Kenapa kaca depan lebih gede daripada kaca spion? Entah kenapa. Kaca depan Lebih gede daripada kaca spion. supaya cucinya gampang. Ini. Dari sisi pedagang itu benar. Benar. Dari sisi pedagang itu benar. Karena masa depan lebih penting daripada masa lalu. Masa lalu buat diintip aja. Sesekali. Iya. Untuk belajar dari situ. Betul, lu lihatnya ke depan aja. Yang udah lewat ya udah. Di balapan banyak kejadian ya, kecelakaan terjadi setelah kecelakaan yang pertama lolos. Misalnya out nih, aduh mobil out bisa keluar lagi balik gitu. Dia bilang, alhamdulillah ya, aduh ternyata gini, konsentrasi kurang kan. Navigator ngomong gak didengerin, jedotnya malah di depan. Karena dia gak balik ke fokusnya dia. You know? Jadi anything yang terjadi sama yang udah lewat ya udah, lu kan udah selamat nih. Ya udah, full on lagi. Jangan lu pikirin yang tadi udah lewat. Di kaca depannya lebih gede daripada kaca spion. Masa lalu buat diintip aja. Diintip aja masa lalu. Iya. Lihat cermin. Lihat diri aja. Tangan nunjuk aja. Lihat cermin. Lihat tuh kaca depan. Lihat cermin. Jalan mundur lagi. Nabrak diri sendiri. Lihat cermin. Bang, tapi kalau apa namanya yang tadi cedera-cedera itu yang paling parah nggak ada ya? Maksudnya yang fatal ke kepala dan lain-lain nggak ada ya? Safety semua ya? Saya pernah terbalik kenceng banget lah, ada tulang belakang ada sedikit, tapi ya nggak ya. Nggak yang memutuskan untuk stop dulu gitu, rehat dulu gitu, nggak ada ya? Alhamdulillah. Pembalap itu yang paling takut cuman sama bonnya. Yang lain kita nggak takut, tapi bonnya yang kita takut nih. Invoice yang kita takut. Maksudnya kayak wah semahal ini. Bang, itu kalau bodi mobil yang tabrakan dibenerin lagi apa dibuang, Bang? Dibenerin. Oh, Tok Magic, bro. sama dibenerin. Gua kira buang-buang. Nggak kedornya juga pakai apa gede. Dibenerin. Oh, ringsak itu dibenerin lagi berarti, Bang. Oh. Tapi tetap akan fit lagi posisi yang bodi yang abis tabrakan itu aman-aman aja ya? Aman aja kalau mobil balap sih. Ya ada lihat kecelakaannya seberapa besar lah, tapi bisa saya bilang 80% tetap pakai yang lama. Tetap balik ke ini ya. Bang, kalau fokus di luar balap, fokus abang itu sama nggak ketika mengerjakan hal-hal di luar balap? Kan fokus di dalam mobil itu kan meleng dikit jurang nih, pohon nih gitu kan. Fokus yang 100% lah ibaratnya. Nah, di pekerjaan lain, abang fokusnya tuh sama. Nah, menjaga konsentrasi itu gimana, Bang? Menjaga fokus 3K. Kemauan, komitmen, konsistensi. Lu mau lu komit, lu konsisten.
sholat khusyuk banget nih, bisa fokus banget kan maksudnya. Kita sholat sedikit ya Allah udah bikin konsentrasi kadang-kadang. Iya. Dari kecil terlatih coy konsentrasi. Itu 3 hal yang paling penting. Kemauan, komitmen, konsistensi. Lu mau lu komit. Oke. Lu komit lu konsisten. Konsisten ya betul. Iya, enggak ada tuh kalau salah satu copot enggak jadi tuh. Tapi itu butuh asupan ya untuk Iya. konsentrasi sebegitu ininya. Ya sebenarnya kita nggak bisa konsentrasi kalau kita ada distraksi kan, ada distraksi gitu. Jadi kayak misalnya saya lagi fokus sesuatu, handphone gue jauhin. That's the thing gitu. Kalau kita lagi di balapan, gimana saya ngebedain sama orang lain? Ketika selesai survei orang ngobrol, bercanda di luar, saya masuk ke kamar, buka laptop, lihat video, berdua sama navigator saya serius lakuin hal itu. Udah selesai, udah baru kita bisa ngomong sama orang. Pas di mobil juga kan nggak bisa, harus fokus, nggak bisa ini. Ada hewan gitu lompat misalnya, gitu-gitu kan kita aja di jalan biasa aja kita kagetan. Ada hewan aja kayak, apa tuh gitu kan. Kalau ini kan di hutan, ada hewan lompat itu nggak bisa tuh kita fokus dikit aja ke, kanguru tuh, gitu. Nggak bisa ya. Nggak ada. Jadi anggap itu semua angin lalu, maksudnya nggak ada. Lihatnya ke depan kan, bukan ke samping. Iya, sulit. Persiapan khusus sebelum bertandingnya apa bang? Nggak ada kok saya sih. Ritual-ritual. Ya dengerin lagu misalnya atau nggak ada. Santai aja kayak biasa aja gitu. Harus sesantai mungkin. Karena saya selalu ngajarin sama junior-junior saya gitu ya. Lu kalau mau start, jangan pikirin orang lain. Oke. Biar orang lain pikirin lu. Kalau lu pikirin orang lain, lagi fokus 100, ngeliat ke kanan, kasih gocap, dia dapat 150. Kita sisa gocap. Sementara kalau lagi balapan, lagi mau start di pertandingan apapun, lihat ke depan. Kalau orang lihat ke kita, energinya dia keserap sama kita yang dapat 200% fokus kan. Di situ lu bisa maksimal. Santai aja. Chill bro. Bang Rifat hobi motor juga nggak? Social biker aja. Oke. Bukan yang senang motor di social biker. Social biker aja. Bukan yang balap-balap ya. Enggak. Oke, mantap ini. Kita masuk ke Ultimate Team. Siap. Iya. Kita mau suruh Bang Rifat untuk susun 11 pembalap ya. Pembalap boleh. Pembalap sepanjang masa ya. Sepanjang masa dari semua genre balap mobil ya. F1 boleh gitu. Boleh. Iya. Favoritnya luar negeri juga ya? Boleh. Luar negeri, dalam negeri boleh. Tapi dalam formasi sepak bola. Boleh. Jadi 11 pemain plus 1 cadangan. Iya. Oke. Formasinya 4-3-3 nih. Oke. Penjaga gawang. Penjaga gawang adik saya Rizal Sungkar. Iya, karena dia selalu yang take care semua tim. Oke. Dia yang pasti muaranya ke dia. Jadi yang bentengin terakhir. Dia yang nangkep ya. Iya. Oke. Bek kanan. Bek kanan. Untuk saya bek kanan sebenarnya Rizal tuh juga bek kanan saya tapi bisa. Eca lah. Ada teman saya namanya Reza. Nah, dia selalu jadi bek saya. Plan B selalu ada inilah. Terus yang back kiri. Satu lagi back kiri Redwan, navigator saya. Redwan, navigator. Yang sekarang ya, navigator sekarang. Oke. Di dua center back. Center back center back harus orang yang lebih senior. Ya. Orang yang lebih senior. Jadi dia bisa saya bilang ini orang Indonesia apa orang luar negeri? Bebas. Boleh. Oh, kalau center back Cody Crocker. Cody Crocker itu teammate saya dulu di Asia Pasifik. Ya. Habis itu di situ, tapi orangnya udah nggak ada gimana? Nggak apa-apa. Boleh. Sepanjang masa. Ken Block. Ini rally juga. Okay. Karena saya ngertinya orang-orang rally. Oke, siap. Gitu. 3 gelandang. 3 gelandang. Ini biasanya yang central midfield penuh irama. Saya paling bisa berirama dengan rata-rata bule sih yang saya ya karena saya sekarang jatuhnya jadi lebih seringan balapan di luar ya. Itu mungkin Brandon Reef lah. Brandon lah namanya, Brandon aja. Oke. Brandon yang ini David Higgins.
Higgins. Oke. Attacking midfield. Nama sendiri juga boleh. Nama sendiri boleh. Ini otak. biasanya Otak dia permainan. adalah otak permainan biasanya. Orkestra. Gua lah kalau itu pasti. Rifat Sungkar. Oke. Sayap kanan. Biasanya ini pembalap-pembalap kencang. Betul. Rian Nirwan. Rian Irwan. Nirwan. Oke, kiri. Rihan. Oke. Striker. Ini bisa nama anak sendiri. Ya, pasti. Udah pasti. Biar Duet, pasti ya, ya. duet. Maika. Dari nomor 10 Maika. Maika. Oke, satu orang super sub. Super Sub. Ya. Super Sub tuh gunanya untuk apa dia? Mengganti pengganti di segala posisi sih biasanya. Saya punya murid cewek Diva namanya. Diva. Siapa pelatih tim ini? Pelatih. Wah, ini nama bapak Oh, sendiri. ibu Bapak saya. atau Ibu Ibu ya. saya. Karena ibu saya tuh manajer saya lama banget. Oke, pas. pas nih. Pas. Namanya Ria Sungkar. Ria Sungkar. Kapten tim ini siapa, Bang? Emang boleh AM udah Rifat? Boleh, Kapten Rifat juga. Iya. Boleh. Saya sekarang rata-rata saya selalu jadi kapten tim balap. Nah, Karena kemarin saya berangkat Indonesia Rally Team, saya kaptennya. oke. Cocok berarti ya. Berarti regu ya, tim regu ya, kapten. Kapten Rifat Sungkar. Nah, Bang, olahraga ini tuh nggak ada di Asian Games, SEA Games? Nggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Dia kalau Asia yang tadi tuh kejuaraan Asia Pasifik itu. Oke. Betul. Kenapa ya? Yang bikin nggak pernah ada di Asian Games. Repot. Bawa kontainernya, siapin Olimpiade juga tracknya. enggak? Hah? Olimpiade juga Nggak enggak? ada. Dia bukan olahraga Olimpiade Bukan, berarti ya? bukan. Oke, inilah dia ultimate team dari Bang Rifat Sungkar. mantap. Bang, kita akan masuk ke Sobat Sporty Bertanya SSB. Akan Iya. ada 2 penelpon yang langsung bertanya kepada Bang Boleh, Rifat boleh, Sungkar. boleh. Yang Silakan. pertama ada siapa? Halo, dengan siapa di mana? Wah, ini. Oke, halo. Dengan siapa? Dengan Firlan Firlan di mana, Bang Firlan? dari Lampung. Dari Lampung. Oke. Ya. Passwordnya Bang Firlan? Passwordnya. Ada password. Podcast 77, podcast terbaik sejagat raya. Bagus. Passwordnya itu. Mantap. Kalau nggak bisa bertanya. Silakan. Harus muji dulu. Silakan Bang Firman, pertanyaan untuk Bang Rifat Sungkar. Bang Rifat Sungkar ini kan saya ingin bertanya bahwa kan di Indonesia ini pembalap mobil itu semuanya rata-rata dari orang kaya ya, setahu saya ya. Nah, cocok. Misalnya Bang Rifat, Ananda Mikolas, Shin Gelael gitu ya. Ya. Ada nggak sih pembalap mobil yang seperti pemain bola lah? Ada yang dari orang misalnya tinggal di gang, anak buruh cuci gitu. Apa memang semua pembalap mobil di Indonesia ini berasal dari keluarga yang Punya duit lah kaya ibaratnya gitu? ya. Iya. Ya. Ada Oke. apakah ada selain kalau pemain bola kan banyak tuh dari Ya. orang tuanya yang kurang mampu gitu. Itu aja Betul. pertanyaannya Bang Rifat. Itu Oke, aja. Bang Firlan, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita akan Siap, jawab siap. ya. Salam buat teman-teman di Lampung. Warga Lampung. Siap, terima Oke. kasih Bang Mamat, Coach Ripan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita langsung aja dulu Iya, ya ke ke pertanyaan telepon kedua. Oke. Penelpon kedua. Halo. Halo, Oke, dengan siapa? dengan Iqbal Mas, Dengan Iqbal. Iqbal di mana Iqbal? Jakarta Barat. Jakarta Jakbar. Barat. Oke, passwordnya Iqbal. Sport 77 podcast paling terbaik dari Asia, Eropa, dan Bagus. Yang penting ada kata terbaiknya, Bang. Sisanya terserah. Bang. Terserah belakangnya. Silakan Bang, pertanyaannya untuk Bang Rifat. misalkan waktu balap mobil rally, Mas Rifat itu seluruh pembalapnya itu menggunakan mobil Subaru. Oke. Terus One make car. Ya. Mas Rifat itu One. one ya itulah. Ya, kira-kira siapa yang menang ya? Iya, siapa yang bakal jadi pemenangnya sih gitu. Yang pertama, yang kedua,
jika Mas Rifat dikasih kesempatan lagi untuk balik lagi ke awal karir, Mas Rifat pengen ngomong apa sih, pengen nasihatin apa sih ke Mas Rifat yang di awal karir itu? Oke. Siap. Oke. Makasih, terima kasih, Bal. Haruskah Ya. hanya orang kaya yang ada di olahraga ini? Oke, saya punya dua jawaban untuk hal itu. Yang pertama adalah yang kalian semua lihat itu adalah orang-orang yang ada di top level racing. Oke. Dan kita secara konsisten memberitakan kita tuh apa, sedang apa, di mana dan lain-lain. Kenapa kita bisa sampai di sini? Kita nggak pernah dapat cerita masa lalunya. Karena saya sendiri, alhamdulillah saya dapat berangkat dari keluarga otomotif, tapi saya nggak dikasih fasilitas apa-apa sama bapak saya. Jadi saya karir itu ada di sini dan orang udah tahunya kan setengah jalan ke atas, tapi strugglingnya nggak pernah dikasih tahu. Terus yang kedua itu masih tentang Indonesia. Kalau orang-orang yang punya budget bisa bikin tim balap, harusnya kita semua happy karena makin banyak orang yang bisa kerja. Kalau dari yang nggak punya budget, itu berarti ya kita nggak bisa mempekerjakan banyak orang. Yang banyak orang nggak tahu adalah kita itu ada di top level balapan. Peserta sprint rally sekarang tuh 150 orang. Yang kayak kita cuma ada 10. Yang 140 itu orang-orang yang entry level. Kenapa mereka nggak kedengeran? Karena mereka belum punya media publikasi seperti kita. Jadi itulah yang membuat mereka nggak kedengeran. Padahal sih banyak. Yang kayak begitu tuh banyak. Dari anak gang. Iya, ada anak-anak yang crazy dog naik mobil Fiat tua, happy-nya setengah mati gitu. Kita kalau lihat dia aja tuh kita yang appreciate banget, gila nih orang nih semangatnya segininya padahal fasilitas cuman seadanya. Dan itu hal itu banyak. Tapi karena mereka tidak terkonsentrasi kepada media publikasi, makanya kedengaran cuma kita. Untuk di luar negeri hal ini lebih banyak lagi. Karena balapan ada liganya. Indonesia tuh nggak ada liganya. Ada pembinaan. Iya, jadi ada Scott Talent-nya, orang yang mencari. Dan gitu. disediakan oleh si pemandu bakat atau pembinaan ini yang menyediakan fasilitas buat mereka. Iya. Gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan ya anak-anak yang maksudnya tinggal di gang, yang di pasar atau daerah-daerah terpencil itu bisa menjadi seorang pembalap kayak abang ya? Bisa, tapi di luar negeri. Di Indonesia ada bisa roda 2. Oke. Untuk roda 2 karena banyak sekali eventnya. Jadi peluang mereka lebih banyak jauh. Lalu yang tadi tentang one make tire, one make car gitu ya. Menurut saya orang yang punya talent yang copycat sama saya itu adalah adik saya, Rizal. Dan saya juga percaya bahwa Rizal punya kemampuan yang bisa melebihi saya karena jam terbang dia lebih banyak lagi di akhir-akhir ini. Tapi kalau ditanya siapa sih sebenarnya yang betul-betul menjadi rival saya yang paling berat. Kita harus balikin lagi, saya udah dari sini tuh 3 zaman. Jadi zaman udah beda-beda nih. Kita mau ngomongin kapan, ya kan? Sean Glyle jago banget, Rian Irwan jago banget, Rihan jago banget. Sekarang tuh ada banyak. Bahkan Putra murid saya pun juga jago banget gitu. Untuk ngalahin mereka tuh udah agak susah. Sekarang saya punya murid anak umur 12 tahun. Oke, ada yang 12 tahun, 13 tahun. Saya testing, waktu testingnya dia lebih kencang daripada saya. Sekarang ini, samanya kayak Zidane suruh main bola lah sekarang. Bisa nggak lawan anak sekarang? Nggak bisa lah. Tapi we have our prime. Nah ini balik ke pertanyaan yang keduanya dia. Kalau saya harus balikin ke zaman dulu, apa yang harus saya lakukan? Menurut saya only regrets the thing that you never done. Gua hanya menyesal untuk hal yang tidak pernah gua kerjakan. Yang udah gua kerjakan, ya alhamdulillah terima kasih, nggak ada apa-apa. Apa yang abang masih sesali yang tidak pernah abang kerjakan? Nggak ada. Berarti, karena selalu setiap saat di tahun 2000 awal saya pernah ketemu sama kakek saya. Kamu tulis 25 tahun dari hari ini kamu ngapain? Jadi semua pernah saya tulis. Dan semua checklist 100% saya kerjain. Semua checklist yang pernah saya checklistin. Saya masih simpen itu bukunya. Dan jadi saya tahu tahun ini segini, tahun ini segini, tahun ini segini. Karena terkadang kalau ekspektasi kita ketinggian, kalau kita nggak dapat, kecewanya luar biasa. Tapi kalau kita ekspektasinya dicicil dan panjang, kita pasti bisa ngerjain itu semua. Dan berarti tidak ada ya yang abang mau bilang ke ini? Nggak ada. Prosesnya udah benar, udah jalanin yang aja. Yang saya bilang ya tadi itu gitu. You do the right thing. Oke. Jadi cuma mengabarkan ke masa lalu ya. Iyalah. Datang, di masa depan kamu benar. Udah benar. Udah lakuin semua yang benar. Kamu kalau ketemu Muhammad 17 tahun mau bilang apa? 17 tahun. Muhammad Al-Katir 17 tahun lu mau bilang apa lu?
Pasti nakal banget. Pasti Wah, nakal iya. banget. Coba iya ya. Ini nakal banget sih. 17 tahun ya. You do the right thing enggak? Iya. Wah. You do the right thing. Anjir. Apa tuh? Itu apa? Mabuk. Tidak pernah. Dulu. Iya. Sumpah. Iya, enggak usah sumpah. tenang Saya aja. juga enggak. Saya juga enggak, alkohol enggak. Benar loh Anda. Ya udah, iya, Bola iya. Anda tunjuk Iya, saya. udah. Saya tidak. Apa ya? Tidak ada sih. Enggak ada. Nonton bola terus aja. Oh, gitu. Iya. Udah benar juga berarti. Udah benar. Ya. Pelajari lebih banyak lagi. Oh, ini jangan malas belajar. Bahasa Inggris. Iya, itu salah satu kan. Belajar Saya bahasa jangan Inggris. malas belajar karena dulu ya malas bahasa Inggris dan lain-lain. Kayaknya kalau dulu saya belajarnya lebih oke, kayaknya saya akan lebih oke dari saat ini sih. Tapi kan itu podcast terbaik. Betul. Tapi akan menjadi the best of the best. Best of the best. Iya. Makanya Jadi Nabi misalnya- itu turunnya di Arab ya. Iya. Enggak kalau belajarnya benar, belajarnya banyak dulu ya, enggak malas-malasan belajar, mungkin sekarang lebih oke. Kita tuh misalnya mau datangin orang luar negeri ke sini juga kita nggak takut-takut lagi. Orang bahasa Inggris kita bagus gitu misalnya. Iya. Iya kan? Sama salah kamu masuk dokter gigi nggak usah. Harusnya? Harusnya jurusan apa kayak gitu jangan salah. Sastra Inggris. Wah. Harusnya sastra Inggris. Kayaknya DO deh Pak. Oke Pak. Pak, terima kasih banyak Terima udah datang ke kasih. sini. Sebelum Iya. balik kita punya Pas. oleh-oleh buat abang. Nah, Wis mantap. Waduh. oke dia. Ini dia. Wah, kalau anak saya lihat nih, dia suka banget kumpulin si apa FC20. Oh, iya. Suka bola ya mereka ya? Ratingnya berapa gitu. Iya, mereka suka bola ya? Iya, anakku Manchester kepilih City, bro. Berarti ini baju Juventus anak-anak yang pilih. Ini Juventus anak-anak yang pilih. Enggak tahu kayaknya baju Juventus. Gue nggak tahu. Saya Bang jujur ya, tadi ya saya udah ambil baju Juventus. Saya kan fans Juventus. Mau pakai enggak kaos aja. Aku pakai kaos. Tadi kalau aku pakai mirip gitu. Aku Tapi pas tadi bedanya abang hidung lo sampai ke ubin, gue enggak. Iya. Ya, gue kan harapnya cuma setengah. Sesama Arab. Iya. Nah inilah perbedaannya Arab kelas ekonomi. Premium. Premium beda kelas ya. Kita baca dulu 78 Indonesia Rifat Sungkar Family Man. Yes. Otomotif yang ada di kepala Rally Love El Maika. Ini DNA-nya akan melanjutkan nih. Drifting menyala dan APRC 2023 Pertama. nomor 1. Oke. Silakan Bang Rifat. Kita Jadi gue tanda tangan nih. Ya, Yoi. tanda tangan nanti kita tempel di sini untuk Oke. melengkapi Oke. Bahwa koleksi kita. otomotif Semua sudah olahraga. datang ke Nah, sini. yang terbaik dari tinju, yang terbaik dari bola semua. Ada ya? Itu Christian juga suka ikut rally. Iya. Oh iya. Iya, tanya aja sama dia. Ah, Sampai dia- muntah-muntah ikut naik mobil rally. Navigator dia. Iya. Beneran, ini teman gue di balapan nih. Sampai muntah-muntah deh. Iya. Nah kan waktu Bang Chris John datang memberikan kita sarung tangan dia yang dia pakai bertanding. Apakah abang akan naruh mobil di Still racing. naruh mobil supaya kita taruh di Boleh sini? asal lantai 2 ya namanya ya. Bang sehat-sehat Oke. ya Bang ya. Terima kasih banyak sudah ya. datang. Terima kasih. Semoga Makasih, Bang. apa jaya terus ke depannya dan semoga bisa melahirkan lagi pembalap-pembalap rally Indonesia yang Amin. membanggakan kita Mantap. ke depannya. Oke, Oke. kalau begitu saya Muhammad Al-Ghazali pamit. Saya Ripan Perdipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk the one and only Rifat Sungkar. Mantap. Sportcast 77 Ceretan kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty